Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kolaborasi tema 5 yang berjudul Waspada Tsunami Covid Pasca Mudik. Nama saya Jessica. Nama saya Regina. Yemima di mana ya? Nah, itu Yemima. Dia lagi ngapain tuh? Dengan kenang air mata dalam balutan sedih tentang rasa ini, tentang sedih ini. Terkenang masa silam, masa saat bersama penuh suka, masa saat berderet berjubel dalam aneka rasa, masa-masa di akhir Ramadan. Bukan hanya aku dan bukan hanya kamu, tetapi mereka juga, ya kita semua. Semua tumpah di jalan, semua mengalir menuju asa. Jalan penuh lautan manusia, menyerupai tsunami yang datang dari kota. Satu tujuan, satu impian, satu harapan, dan satu keinginan. Bersilaturahmi dengan orang tersayang di kampung halaman yang selalu dikenal. Namun, Lebaran kali ini aku tak bisa pulang untuk bersimpuh memohon maafmu, untuk bersujud menghibah doamu. Aku tahu tak akan cukup hanya dengan secari kertas untuk menuliskan permintaan maaf, untuk memohon pengampunan darimu. Namun apalah dayaku, aku terpenjara oleh jarak, tersekat oleh ruang luas, terhalang bentangan cakrawala. Ibu, maklumilah anakmu ini, ampunilah anakmu ini, doakanlah anakmu. Catatan di akhir Ramadan 2021. Hai Yemima, kok puisi yang kamu baca terdengar sedih banget? Iya, soalnya aku lagi sedih. Kenapa sedih? Aku sedih karena kita tidak bisa kembali ke kampung halaman kita di liburan kali ini. Aku teringat dengan masa lebaran sebelumnya, ketika kita bisa kembali dengan keluarga dan berjumpa dengan orang-orang terkasih kita. Sabar ya, aku juga kangen deh berkumpul dengan keluarga. Tapi sayangnya tahun ini ada aturan gak boleh mudik. Kenapa sih pemerintah harus membuat peraturan dilarang mudik? Padahal itu kan sudah menjadi tradisi saat lebaran untuk mudik atau liburan. Bener sih, tapi pemerintah kan buat peraturan seperti itu juga supaya bisa mencegah penyebaran wabah COVID-19 semaksimal mungkin. Sebagai gantinya kita kan bisa bertemu dengan keluarga secara online seperti dengan video call misalnya atau Zoom meeting. Walau begitu kan masih banyak orang yang melanggar dan tetap mudik. Nah, itu tuh yang merupakan ancaman utama bagi pertahanan dan keamanan negara kita, di mana masyarakat tetap saja melakukan hal sesuai dengan keinginan mereka yang bahkan sudah dilarang oleh pemerintah. Dari sini juga ya integrasi nasional di negara kita ini semakin runtuh, di mana sifat bela negara rakyat semakin berkurang. Padahal kita sebagai masyarakat kan harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan kita sendiri, sesuai dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Iya, masyarakat yang bebal ini yang menyebabkan terjadinya tsunami COVID. Apalagi yang berkumpul tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, atau membersihkan tangan dengan teratur. Hah? Tsunami COVID itu apa? Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Jadi, tsunami COVID adalah saat dimana melonjaknya kasus positif corona di suatu negara. Berarti mirip tsunami beneran gitu ya? Iya benar. Ngomong-ngomong, kalau tsunami terjadi, kehidupan makhluk laut bisa terganggu bahkan terancam loh. Padahal ada banyak sekali organisme yang hidupnya di laut. Contohnya yaitu pada kingdom Animalia, ubur-ubur yang dari filum Coelenterata dan kelas Scyphozoa, dan Nudibranchia dari filum Mollusca dan kelas Gastropoda.
Memang hanya itu ya film dari Kingdom Animalia. Dari setahu aku ada porifera yang contohnya terumbu karang. Lalu ada platyhelminthes yang contohnya cacing planaria. Nemat helminthes yang contohnya cacing perut. Annelida yang contohnya lintah. Arthropoda yang contohnya udang. Lalu ada Echinodermata yang contohnya bintang laut. Serta Chordata yang contohnya ular. Bener tuh, Re. Oh iya, sekarang udah ada loh teknologi yang bisa mendeteksi potensi terjadinya tsunami. Jadi kapal-kapal bisa menghindari titik-titik tersebut. Benar. Jadi caranya terlebih dahulu, kedalaman terjadinya gempa di bawah laut, dan jarak titik pusat gempa ke bibir pantai atau titik pengamatan. Lalu dengan memanfaatkan konsep trigonometri, para ahli dapat memperkirakan potensi suatu gempa untuk menimbulkan tsunami atau tidak. Setelah itu, mereka dapat memperingati warga atau kapal sekitarnya untuk menjauhi daerah potensi tsunami tersebut. Contohnya nih, ada sebuah kapal. Anggaplah kapal ini bergerak menuju arah timur laut. Namun karena tiba-tiba terdeteksi ada sebuah gempa yang berpotensi untuk menjadi tsunami, maka dari itu kapal tersebut harus bergeser ataupun arah pergerakannya berpindah dari timur laut menuju tenggara. Nah, jadi beginilah kira-kira contoh gambar dari perpindahan kapal tersebut. Dan untuk informasi lebih, perpindahan kapal juga merupakan salah satu pengaplikasian vektor dalam kehidupan sehari-hari. Apakah fungsi vektor dalam kehidupan kita hanya itu saja? Nah, kalau yang tadi pada transportasi laut, vektor juga dapat digunakan loh pada transportasi darat dan udara. Jadi, kalau pada udara, contohnya pada pesawat, yaitu untuk navigasi dan pendaratannya. Pada darat, contohnya pemanfaatan GPS untuk menentukan arah jalan oleh pengguna. Wah, dari sini kita bisa mendapat banyak ilmu ya. Kamu jangan sedih lagi ya, Mima. Kita doain aja, pandemi ini dapat cepat berlalu. Sampai saat itu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, tetap stay at home atau tinggal di rumah, dan jika ingin keluar rumah, ikuti protokol kesehatan dengan baik. Seperti yang pertama, menggunakan masker, kedua, menjaga jarak, dan ketiga, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer secara rutin. Dengan ini, kita semua bisa bersama-sama mencegah terjadinya tsunami COVID-19. Dadah!